7 ini mempresentasikan sebuah materi yang telah diberikan kepada kami, yaitu mengenai kegagalan dalam perubahan. Nah, di kelompok 7 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Cindy Pratiwi, saya sendiri Widya Yusuf, dan yang ketiga ada Istifadato Yunaidah, dan yang terakhir ada Andi Ayuastuti. Sebelum masuk ke materi atau pemaparan materi dari kelompok kami, dari kelompok 7 mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya karena video presentasi sebelumnya tidak sempat kami record. Untuk itu, di sini kami membuat video baru yang dimana secara langsung kami memaparkan sebuah presentasi dengan materi yang akan kami bawakan. Seperti kita ketahui bahwa di sini ada beberapa faktor penyebab kegagalan. Yang pertama ada perubahan secara berlebihan atau excessive change. Nah, di sini perubahan secara berlebihan dijelaskan bahwa tingginya tingkat kegagalan dalam perubahan organisasi disebabkan oleh berbagai faktor. Satu diantaranya yaitu perubahan secara berlebihan. Ini menurut Stan Zucker dan kawan-kawannya pada tahun 2001. Lanjut, perubahan secara berlebihan di sini ada dua, yaitu perubahan secara berlebihan terjadi di manakala sebuah organisasi melakukan berbagai macam perubahan, namun perubahan-perubahan tersebut tidak terkait satu sama lain. Contohnya, semisal ada satu perusahaan yang memiliki visi, misi, dan tujuan. Nah, di saat mereka menentukan strategi dengan melakukan perubahan, nah perubahan tersebut tidak ada kaitannya sama visi, misi dari suatu organisasi tersebut. Nah, dengan begini akan terjadinya kegagalan dalam perubahan dalam satu organisasi. Jadi, ketika hendak ingin melakukan perubahan, dilihat dulu nih dari visi, misi, dan tujuan organisasinya. Apakah ada kaitannya dengan perubahan yang akan kita rencanakan nantinya. Dengan begitu, akan meminimalisir sebuah kegagalan yang terjadi dalam sebuah perubahan. Nah, untuk poin nomor 2-nya yaitu perubahan secara berlebihan terjadi ketika sebuah organisasi menginisiasi atau melakukan usulan perubahan baru, padahal perubahan yang sedang berjalan belum selesai dan belum dievaluasi secara baik. Nah, untuk poin nomor 2 ini maksudnya ialah ketika hendak melakukan perubahan harus dievaluasi dulu nih perubahan yang sebelumnya, salahnya di mana, kurangnya di mana, dan lebihnya di mana, strategi apa yang kurang. Nah, baru kita buat perubahan yang baru, perubahan yang memang mungkin bisa meminimalisir sebuah kegagalan yang akan terjadi nanti dalam suatu organisasi. Nah, dan dilihat juga nih ketika hendak melakukan perubahan itu harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Nah, untuk slide selanjutnya mungkin akan dijelaskan secara terperinci dari teman saya yaitu Cindy Pratiwi. Sementara itu, Zajac, Kratz, dan Brazier 2000 menyimpulkan bahwa manajer melakukan perubahan organisasi ketika lingkungan atau organisasi itu sendiri sesungguhnya tidak membutuhkan perubahan. Yang kedua, manajer melakukan perubahan bukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tetapi hanya untuk kepentingan perubahan itu sendiri. Dan yang ketiga, perubahan dilakukan terhadap satu elemen organisasi tetapi tidak dibarengi perubahan terhadap elemen lainnya secara proporsional. Selanjutnya yang kedua yaitu manajer tidak tahu prinsip-prinsip perubahan organisasi. Kegagalan beberapa program perubahan organisasi disebabkan karena manajer penanggung jawab implementasi perubahan tidak atau kurang menyadari prinsip-prinsip fundamental dan pendekatan best practice yang terkait dengan perubahan dan pengembangan organisasi. Perubahan seharusnya merupakan sebuah aktivitas terencana
dengan disengaja dan berorientasi pada tujuan. Tujuan perubahan menurut Stephen Robbins tahun 2000 ada dua macam. Yang pertama ada untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Jadi semisal kita hidup mengalami perubahan zaman, dengan adanya manajemen perubahan, kita akan terus berkembang dan mengupgrade diri terutama dalam suatu perusahaan agar kita bisa beradaptasi dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Dan yang kedua ada untuk mengubah perilaku karyawan akibat tidak direncanakannya perubahan dengan baik, maka tidak jarang perubahan bergulir tanpa kendali atau berjalan tidak sesuai dengan rencana karena mendapat perlawanan para karyawan. Karena seringkali ketika ada perubahan dalam perusahaan, ada 1-2 karyawan yang tidak setuju dan cenderung tidak mengikuti aturan tersebut, bahkan tidak mengikuti perubahan yang ada pada perusahaan tersebut. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek kepemimpinan dan budaya dalam perubahan. Werik 1995 menyatakan bahwa ketika memimpin organisasi gagal memimpin, upaya perbaikan organisasi tidak akan tercapai, atau sebagaimana kerap terjadi justru akan memperburuk situasi dan menambah kekacauan pada situasi yang memang sudah kacau. Dia meneruskan pendapat bahwa alasan mengapa kepemimpinan sangat penting dalam persaingan yang makin sengit dan lingkungan perusahaan yang cepat berubah, karena kepemimpinan adalah satu-satunya faktor tunggal terpentingnya dalam menentukan sukses dan efektifnya sebuah organisasi. Lanjut Kotter 1996, ada 8 kesalahan manajer dalam memimpin perubahan sebagai berikut. A. Tidak mampu menandaskan essence of urgency. B. Tidak mampu menciptakan koalisi pemadu yang kuat yang terdiri dari orang-orang kunci yang mampu bekerja sama dalam tim dan memimpin upaya perubahan. C. Tidak memiliki visi untuk mengarahkan upaya perubahan dan gagal mengembangkan strategi yang diperlukan dalam mencapainya. D. Kurang berhasil mengkomunikasikan visi baru dan tak mampu memberi teladan dalam menunjukkan perilaku baru yang dibutuhkan bagi perubahan. E. Tidak mampu mengatasi hambatan bagi terwujudnya visi baru, terutama disebabkan oleh yang disebut penulis lain sebagai cultural lag. F. Kurang sistematis merencanakan dan menciptakan beberapa kemenangan jangka pendek sebagai tanda tercapainya perbaikan kinerja, atau kurang memberi pengakuan dan penghargaan bagi karyawan yang terlibat. G. Tidak mampu menancapkan perubahan pada budaya perusahaan. Selanjutnya, aspek manusia dalam perubahan. Dalam buku The Human Side of Change 1996, Tomiti G. Galpin menyatakan bahwa selama proses penggabungan perusahaan, penyusutan ukuran perusahaan, maupun restrukturasi yang dilakukan perusahaan, kebanyakan para pemimpin lebih memusatkan pentingnya pada aspek-aspek teknis, finansial, dan operasional ketimbang aspek manusia. Akibat upaya perubahan yang direncanakan mengalami kegagalan. Hal ini tampak dalam bentuk terjadinya masalah perubahan, kurangnya tokoh-tokoh kunci dan orang-orang berbakat dalam perusahaan, dan sangat sedikit manfaat atau justru tidak diperoleh manfaat apa-apa dari perusahaan yang dilakukan. Mungkin itu dari saya serahkan kepada moderator. Sekian video pembelajaran yang udah kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.